Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Umu Salsa. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya dibantu, disupport dengan di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar terus update video-video terbaru dari saya. Makasih ya atas supportnya. Oke, kembali kita pingin sharing seputar perbekalan. Kali ini teman-teman nemenin saya yuk via online masak sarapan dan bekal simpel hari ini. Ini ada mie yang udah kita rebus duluan ya. Mie-nya ini nanti pada saat direbus kita juga naruhin sedikit minyak. Kira-kira kita pingin buat apa coba? Yaps, betul banget, kita pengen buat mie goreng simple. Nanti itu udah ada sayur, udah ada proteinnya juga. Tadi itu saya udah numis bumbu dasar, bumbu andalan saya. Lalu saya sempat masukin merica bubuk juga. Ini lanjut saya masukin sayurnya. Saya cuman pakai sayur kol aja ya, karena sawi hijau dan sawi putih itu lagi kosong. Jadi pakainya kol aja seperti ini. Lalu saya masukin daun bawang. Oke, kita aduk-aduk. Saya masih agak rada-rada sedikit flu ya, masih ada sisa-sisa pilek dikit ya teman-teman. Buat teman-teman di rumah mungkin yang lagi sakit, saya doain tetap diberikan kekuatan, tetap diberikan kesabaran, dan semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Oke, tadi saya udah masukin minyak ya teman-teman, dan tadi saya juga udah nuangin kecap, tapi kecapnya nanti bakal saya tambahin lagi. Soalnya anak-anak dan pak suami itu sukanya mie goreng yang kecapnya itu benar-benar pekat, jadi agak hitam gitulah pokoknya mie gorengnya. Oke, saya masukin bakso juga yang udah saya iris-iris seperti ini. Ini tadi saya pakai kurang lebih 4 bakso gitu. Nah, ini saya tambahin kecap lagi. Teman-teman nih gimana? Tim yang kalau makan mie goreng harus kecapnya banyak atau nggak perlu, yang penting standar aja kecapnya. Oke, kita aduk-aduk biar kecapnya tercampur rata. Next, lanjut kita masukin tempe orak-arik. Saya tim biasanya kalau buat entah itu buat nasi goreng, entah buat mie goreng, saya itu biasa buat tempe orak-ariknya terpisah dulu ya teman-teman. Karena saya merasa kalau pada saat numis bumbu buat lalu dimasukin tempe sih, maaf ya, maksud saya telur orak-arik. Karena pada saat numis bumbu kalau masukin telurnya langsung, saya merasa itu kayak bumbunya itu malah meresapnya ke telurnya gitu ya. Jadi biasanya saya terpisah. Ini dia set untuk menu sarapan tadi, anak-anak pakai lalap timun, dan itu tadi untuk bekal si kakak. Lanjut, ini kita masak untuk bekal pak suami sekaligus makan siang saya di rumah dan anak-anak. Kali ini bekalnya cukup simple juga ya teman-teman. Rencananya saya pengen masak sup daging. Dagingnya tadi udah saya presto kurang lebih 15 menitan dulu, dan saya sempat tambahin garam ya. Nah, saat selesai presto, dagingnya udah saya dinginkan. Saat uap panasnya udah nggak ada, saya dinginkan dagingnya lalu sempat saya cuci ya teman-teman. Ini prestonya juga udah saya cuci lagi. Saya langsung numis bumbu di sini aja. Buat supnya di sini juga ya. Itu tadi saya numis bumbu dasar. Tadi sepertinya apinya agak kegedean gitu ya, sampai berasap banget kayak gitu. Jadi tadi saya kecilin lagi apinya. Oke, kita tambahkan merica bubuk. Lalu kita tambahkan daun bawang, tapi ini bagian batang yang agak putihnya gitu ya teman-teman, bukan bagian daun yang hijaunya gitulah. Oke, lanjut kita masukin air. Nah, ini dia tadi teman-teman daging yang udah saya presto. Ini sisa stok daging yang terakhir, ini pun udah nggak banyak banget ya. Ini udah lembut, jadi anak-anak si kembar itu juga udah gampang ngunyahnya.
Nah setelah airnya udah hampir mendidih gitu, saya masukin wortel ya. Wortelnya bebas sih, sesuai selera aja. Ini kebetulan saya ingin iris-iris seperti ini aja. Biasanya saya iris kotak-kotak juga ya. Ini sesuai selera aja. Nah kalau untuk kentangnya saya iris kotak-kotak seperti ini. Ketika tadi wortelnya udah mulai setengah masak, ya kita boleh masukin kentangnya. Kan wortel dia itu agak lebih keras gitu ya. Kita boleh aduk-aduk. Next kita masukin daging yang udah di presto tadi. Buat teman-teman yang pengen pakai air presto daging juga boleh sih sebenarnya. Cuman kalau saya biasanya airnya saya ganti ya, karena saya merasa kalau untuk kayak ngerebus daging di presto itu kayaknya agak kotor gitu ya. Tapi teman-teman yang pengen pakai boleh, nanti sisa disaring aja dulu. Oke, sebelum mendidih saya masukin garam, kaldu bubuk. Jadi saya itu biasanya kalau memasak itu masukin garamnya sebelum airnya mendidih ataupun pada saat masakan udah mateng gitu ya. Karena entah ini benar atau tidak sih, katanya nggak sehat gitu pada masukin garam ataupun perbumbuan pada saat air lagi mendidih. Tapi memang pada zaman Rasulullah garam itu biasanya dihidangkan di meja makan ya teman-teman. Jadi biar garam itu bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya. Jadi memang disarankan dimasukkan pada saat masakan udah matang sih sebenarnya. Tapi saya biasanya sebelum mendidih ataupun sekalian setelah matang. Jadi sebelum saya matikan api gitu. Tadi saya udah masukin terakhir itu daun seledri. Nah ini dia set untuk menu bekal Pak suami. Saya sempetin buatin telur ceplok juga, cukup simple tapi Masya Allah ini sehat banget ya. Oke, sampai di sini vlog perbekalan saya hari ini. Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.